Baik, malam hari ini kita akan sama-sama mendengarkan sharing firman Tuhan dari Ibu Gembala. Silakan Ibu Gembala, Tuhan Yesus memberkati. Oh, sebentar, Ibu Gembala belum bentar ya, sebentar. Saya belum kasih co-host ya, tadi sudah, sebentar. Ya, bisa dibuka Ibu Gembala, mute-nya. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk malam ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengar apa yang jadi isi hati Tuhan. Dan kami mendengar kesaksian bagaimana proses itu adalah kesuksesan yang tertunda. Kami tahu bahwa proses itu bukan untuk dihindari, bukan untuk ditakuti, tapi proses itu harus dijalani karena semua ini adalah kesuksesan kami di depan. Kami percaya Tuhan melalui perenungan firman-Mu malam ini membuat kami sadar bahwa tanpa proses kami nggak akan jadi orang benar yang sukses. Kami nggak akan melihat hidup kami ideal di mata Tuhan tanpa proses. Itu sebabnya Tuhan kami percaya firman ini akan menjadi rema kekuatan ketika kami masuk tahun 2026. Kami tidak akan takut dengan proses yang masih berlanjut karena kami tahu bahwa di depan itu pasti ada kesuksesan yang luar biasa. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, shalom semuanya, ada sukacita. Terima kasih buat Bu NN yang sudah menyampaikan ya kesaksian yang luar biasa. Dan yang saya paling dengar tadi bahwa ibu-ibu semua, bapak-bapak, jangan takut dengan proses karena nanti pemulihannya itu tidak sebanding. Berarti proses itu tidak perlu ditakuti. Proses itu bukan horor. Proses itu tidak perlu dihindari, tapi proses itu dijalani bersama Tuhan. Karena proses itu hanya kesuksesan yang tertunda. Kelihatannya hari ini gagal, babak belur, ya, kacau balau semuanya. Tapi percayalah, Tuhan sedang mempersiapkan kita semua menjadi orang yang sukses di mata Tuhan, bukan di mata dunia. Saudara lihat ya, dulu waktu kita masih zona nyaman, saya waktu zona nyaman, orang semua berbicara bahwa saya adalah orang yang beruntung. Orang yang sukses dalam rumah tangga karena mendapatkan seorang pasangan yang luar biasa. Mungkin dulu kita kaya, kita punya rumah mewah. Kita pasti orang berkata, kamu sukses dalam hal keuangan, kamu sukses dalam bisnis, kamu sukses dalam hari itu banyak hal keuangan dan sebagainya. Tapi hari ini bagaimana jika kita mengalami keadaan yang sulit? Hari ini percayalah, kalau sukses di mata dunia, saudara tidak jadi orang sukses di mata Tuhan, maka kita bukan orang yang sukses sejati. Tangkap ya. Jadi tanpa proses kehidupan, kita ini jadi orang yang gagal di mata Tuhan. Tapi lewat proses kehidupan, senyatanya kita akan sukses secara rohani di mata Tuhan. Makanya kalau kita lagi ngalami proses, tidak usah melihat proses itu sesuatu yang sangat menakutkan. Tapi mengucap syukurlah di tengah proses seperti Bu NN tadi, ya. Dia melihat pemulihan hari ini yang luar biasa. Kalau Bu NN cerita, coba kalau dia waktu itu mengambil jalan pintas untuk bercerai karena merasa tidak kuat. Orang merasa tidak kuat itu kenapa, saudara? Karena merasa menjalani hidupnya seorang diri. Coba kalau kita hari ini mindsetnya berubah. Tuhan ada di pihak saudara. Tuhan mengambil alih setiap beban berat seperti khotbah saya berapa hari. Saudara mulai ambil langkah profetik. Saya melihat beberapa ibu-ibu sudah mulai mengambil langkah profetik seperti khotbah saya kemarin-kemarin. Saudara ingat bagian kita hari ini adalah menginjak-injak musuhnya Tuhan dalam hidup kita. Ibu-ibu mulai ambil langkah profetik. Ya, saya dengar beberapa ibu-ibu sudah mulai ngambil langkah profetik. Aku, Tuhan menginjak-injak pelakor, disebut semua. Tuhan menginjak-injak sakit
sakit kankerku Tuhan menginjak-injak, karena ini firman, hidup mati dikuasai lidah. Semakin saudara banyak mendengar firman, memperkaya firman, ketika saudara menguasai lidah saudara dengan tiap hari berkata dengan firman, maka firman ini akan berperang memerdekakan saudara dan saya. Dan beberapa ibu-ibu mulai berkata, bapak-bapak juga saya melihat bagaimana bapak-bapak mulai berkata, Tuhan, Engkau sendiri menginjak-injak kebangkrutanku. Engkau sendiri menginjak-injak hari ini penghasilanku yang semakin menurun. Saya percaya kalau firman berkata Tuhan yang menginjak bangkrutmu, maka yang muncul adalah berkat. Itu berulang kali saya hari ini tegaskan. Nah, kalau saudara lihat kejadian Bu NN, kita tahu, saudara pernah dengar beberapa saat saya selalu sebut ada seorang ibu yang tidak masuk akal. Dan ibu ini ketemu dengan suaminya juga di dalam pelayanan. Suaminya pada waktu itu seorang WL worship leader yang semangatnya luar biasa di anak-anak muda. Dan pada waktu dia memilih suaminya ini, apa yang ada di dalam benaknya, yaitu dia suami yang baik, yang bisa dibuat untuk tempat dia bergantung. Tapi ketika pernikahan awal-awal semua berjalan baik, tidak ada orang yang tahu manusia bisa berubah. Mungkin kita awal mula sukses membangun rumah tangga seperti saya awal mula pernikahan, saya adalah seorang yang sukses membangun rumah tangga seperti seorang Romeo and Juliet, di mana selalu berdua. Tapi perjalanan waktu tidak ada yang tahu, saudara. Hidup ini misteri ilahi. Tiba-tiba banyak orang dalam perjalanan waktu, seperti yang saya dengar ada seorang yang rajin mengkonsumsi makan sehat, olahraga, hidup sehat, ya, makan vitamin yang mahal. Tapi tiba-tiba dalam perjalanan waktu, tanpa dia sadari waktu dia check up kesehatannya, kanker sudah stadium 4 akhir. Nah, kita hari ini nggak ada yang tahu apa yang kita sudah persiapkan baik-baik, apa yang sudah kita bangun baik-baik, tapi pada kenyataannya kehidupan di dunia ini bisa berubah secara tiba-tiba, berubah. Dan banyak orang rata-rata kalau bilang sama saya, bilang gini, Bu, saya itu enggak siap, Bu. Mending ya Bu, kalau badai itu sudah ngomong, siap ya, tahun depan bakal ada kanker. Tahun depan bakal suamimu bakal selingkuh. Tahun depan bakal istrimu selingkuh, bakal engkau bangkrut. Mungkin Bu sudah persiapan. Tapi ini namanya orang Jawa bahasanya Pak, ujuk-ujuk. Tiba-tiba Bu Eli, malapetaka itu datang menimpa dan itu rasanya enggak siap. Bahkan ada seorang ibu yang ditinggal suaminya dalam keadaan tidak pernah kerja, anak-anak masih kecil. Dia berkata, Bu, perubahan hidup drastis, Bu. Tadinya ada suami kita bahagia, kita enak, makan semua kecukupan. Ketika suami meninggal, keadaan hidup kami satu keluarga berubah drastis. Dari sukacita masuk ke duka cita. Tapi satu hal, ada banyak orang yang menyerah. Ada banyak orang yang sudah putus asa. Hari ini pastikan pada waktu seorang ibu berkata, dia bilang, Bu, ketika suami saya berubah tiba-tiba dari seorang yang on fire kepada Tuhan, pelayanan, tiba-tiba jatuh dalam dosa. Keadaan rumah tangga kami berubah. Saya seperti putus asa. Dan pada waktu dia punya anak yang saya pernah cerita, semua anaknya juga cacat. Hari ini 4 anaknya semua cacat, saudara. Sudah cacat, suami berubah. Bahkan keadaan keluarga juga menghakimi hidupnya. Dan ibu ini berkata, saya ingin mati, Bu. Rasanya buat apa Tuhan bawa hidup saya? Saya bukan orang jahat, saya bukan orang yang penipu, saya bukan orang yang hari ini hidup di dalam lubang dosa, Bu Eli. Tapi kenapa Tuhan tidak adil atas kehidupan saya? Saya cuma bilang gini sama ibu ini, Bu. Ibu tahu, ibu kelihatannya tidak adil, tapi ibu tahu tidak, Tuhan itu selalu menitipkan penderitaan untuk memberkati orang di depan itu luar biasa. Ibu percaya, penderitaan ibu hari ini, percayalah, Tuhan itu mau taruh kepercayaan yang besar buat ibu. Ibu tetap tabah aja, ibu tetap kuat. Toh nanti kalau kita pulang ke rumah Bapak, sampai berapa lama sih ibu jalani punya anak semua cacat, suami selingkuh, mertua menghakimi,
Kira-kira cuman berapa lama hidup di dunia ini? Kita mau hidup di dunia mau selamanya nggak mungkin. Ibu juga nggak punya. Ibu tahu nanti kalau ibu sudah pulang ke rumah bapak, cerita kehidupan ibu berubah. Anak cacat jadi anak luar biasa. Yang namanya suami selingkuh nggak ketemu, yang namanya mertua galak nggak ketemu, yang namanya wanita penggoda suami ibu juga nggak ketemu lagi. Kita ketemunya sama Tuhan. Ibu kuatkan teguhkan hati selama berapa tahun ibu tidak tahu sisa hidup. Yang pasti, waktu ibu dititipi penderitaan, mindset ibu tidak boleh korban masalah orang yang paling sial, yang paling malang. Karena kita tahu firman Tuhan berkata bahwa penderitaan yang kita alami itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan akan sediakan. Ada berkat. Berarti hari ini siapa yang lagi ngalami proses yang nggak mudah, pastikan ini kesuksesan yang tertunda. Saudara jangan lari dari prosesnya Tuhan. Kita baca ayatnya. Jadi sekali lagi, saudara tabahkan hati. Waktu sudah semakin singkat. Saudara mau menderita di dunia ini mau berapa tahun, saudara? Kita ini sudah semakin singkat. Suatu kali kita pulang nanti semuanya akan ada reuni akbar, saudara. Bahkan reuni akbar nanti kalau kita bertemu dengan Tuhan, itu semua kehidupan cerita hidup kita di dunia total berbeda. Di kekekalan sudah tidak ada air mata, tidak ada kematian, tidak ada orang jahat, tidak ada lagi yang namanya kehidupan yang harus struggle dengan penderitaan. Saudara percaya bahwa Tuhan tidak pernah memberikan kemanjaan buat kita selama kita hidup di dunia. Justru berbahagialah engkau kudidik kuhajar. Anak yang manja, nanti Tuhan memanjakan kita dalam kekekalan. Hidup di pangkuan seperti orang miskin, Lazarus di pangkuan Abraham. Semua yang kita nikmati nanti tidak sebanding. Hari ini pastikan kita baca di 2 Korintus 4 ayat 16-18. Ya, saya merubah yel-yelnya Victory, tetap tegar, segar, bugar di masa sukar. Ya, nanti setiap kali kita selesai Zoom, selalu kita katakan tetap tegar, segar, bugar di masa sukar. Supaya kita di masa sukar, kita tetap ingat kata-kata. Tetap tegar, segar, bugar di masa sukar. Tidak boleh 5L, tidak boleh letih, lesu, loyo, lunglai, lemas. Nggak ada yang namanya orang benar hari ini 5L. Kalau orang benar masih 5L, berarti kita tidak yakin dengan Tuhan. Kita tidak yakin dengan kebesaran Tuhan. Justru hari ini kita harus tetap tegar, segar, bugar di masa sukar. Kenapa? Karena proses itu adalah hanya kesuksesan di mata Tuhan, tapi yang tertunda. Suatu kali hidup kita pasti ditutup dengan keadaan yang penuh bahagia. 2 Korintus 4 ayat 16-18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Saudara ikut Kristus, jangan kejar kaya yang diperbaharui. Bu, saya mau kekayaan saya di-upgrade dari hari ke hari. Bu, kesehatan saya di-upgrade dari hari ke hari. Bu, rumah saya di-upgrade dari hari ke hari. Bu, deposito saya maunya saya upgrade. Mungkin kita doa sama Tuhan juga seperti itu. Tuhan, upgrade rumah saya, masa kontrak terus Tuhan. Tuhan, upgrade pabrik saya, masak satu terus Tuhan. Tuhan, upgrade Tuhan, yang namanya hari ini deposito saya digitnya masak Tuhan, digitnya ndak naik-naik Tuhan, 1 digit 2 digit lah Tuhan, 0 di belakangnya Tuhan, tolong Tuhan. Ndak ada salahnya saudara. Tapi firman Tuhan berkata, hari ini dengan proses kehidupan kita semua pasti ndak enak. Yang namanya proses itu pasti ada sesuatu yang merosot. Hari ini kehidupan nyamanmu di downgrade. Dulu punya rumah mewah, sekarang rumah setengah mewah, downgrade. Dulu disayang suami, sekarang tidak disayang suami, downgrade.
Dulu tuh Bu Eli bisa ke luar negeri, sekarang cukup ke dalam negeri di downgrade. Dulu bisa makan steak, sekarang cuman makan tahu tempe Bu Eli, hanya seminggu sekali. Ada yang merosot. Selama kehidupan ada yang merosot. Yang namanya kehidupan proses itu nggak mungkin tidak ada sesuatu yang dikurangkan dalam hidup kita. Pasti hari ini Tuhan berkata, gara-gara aku mau mengupgrade batiniamu dari hari ke hari, kamu harus menjalani kesusahan dari hari ke cukup sehari. Tangkep ya, hari ini kita jalani proses itu pasti yang namanya kesusahan sehari cukup untuk sehari. Gara-gara batiniamu yang mau di-upgrade dari hari ke hari, di situ kita ngalami proses kesusahan sehari-hari ke hari. Tangkap saudara. Makanya Tuhan bilang gini, aku mengizinkan kesusahan yang engkau lewati karena tujuanku untuk mengupgrade yang namanya batiniamu dari hari ke hari. Siap. Makanya proses yang merosot itu adalah kesuksesan untuk engkau melihat batiniamu nanti sukses secara rohanimu. Suksesmu hari ini dipangkas sama Tuhan, dipangkas, merosot, kaya merosot, sukses merosot, teletabis sama suami merosot, semua merosot saudara. Mungkin ada aspek-aspek kehidupan kita yang hari ini jadi kebanggaan kita, anak kita yang kita cintai merosot semuanya. Tapi jangan takut, ini cuman persiapan kita dibawa sukses yang tertunda. Setelah kita batinia kita diperbaharui, kita jadi orang yang sukses, percayalah. Upahnya semuanya pasti akan ditambah-tambahkan, tidak akan pernah dikurangkan. Tuhan tidak pernah memulihkannya 1 kali lipat. Kalau Tuhan memulihkan, dia tidak pernah berhutang, pasti berbicara lipat. Setelah batiniamu sukses, rohanimu sukses, sehat secara rohani, saudara percaya, tidak akan pernah yang namanya berkat lipat itu ditahan. Makanya orang hari ini jangan takut dengan proses berikutnya, ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Hari ini percayalah, proses itu pasti identik dengan penderitaan, sakit, ya, rugi. Yang namanya proses nggak mungkin untung, saudara. Kalau proses berbicara sakit, ada kerugian, ada kehilangan. Tapi sekali lagi, Tuhan mau hidup anak-anaknya dari tahun ke tahun. Kita berjalan dari hari ke hari, bulan ke bulan, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang jauh lebih besar. Artinya siapkan hidup kita masuk ke next level, kesuksesan yang tertunda, karena nanti ketika kita lulus ujian, kita akan masuk ke next level. Kita percaya bahwa penderitaan itu ujung-ujungnya selalu kesuksesannya, kemuliaan jauh lebih besar daripada penderitaan yang sekarang ini. Saudara jangan anggap penderitaan itu berat, saudara. Kenapa? Penderitaan itu ringan karena Tuhan berkata, marilah saat engkau berbeban berat, letih lesu, capek, aku ini masih memberikan pundakku, masih memberikan kelegaanku atas hidupmu, sehingga ketika beban itu beralih kepadaku, yang keluar dalam hidupmu, harusnya engkau nggak boleh beban berat lagi. Jujur berapa banyak orang benar kalau sudah beban berat, berdoa amin. Setelah amin, anehnya masih stres. Setelah amin masih depresi. Setelah amin masih banyak takutnya. Ini yang tidak boleh terjadi. Kalau kita sudah masuk hadirat Tuhan dan kita berdoa, Tuhan,
Aku percaya sudah Tuhan, ini beban beratku. Aku sudah serahkan semua kekhawatiranku ke dalam tangan-Mu, termasuk khawatir bangkrut, khawatir hancur, khawatir dalam keadaan segala hal yang terjadi. Akal logika kita apa? Kalau kita sudah menyerahkan khawatir, Tuhan bilang apa di 1 Petrus 5 ayat 7? Serahkan ya nak kekhawatiranmu kepadaku, maka aku yang berjanji memelihara hidupmu. Jujur, kalau kita hari ini berkata penderitaan itu berat, berarti kita tidak pernah menyerahkan beban kita kepada Tuhan. Kita pikul sendiri pakai kekuatan kita. Ya Tuhan bilang gini, ya kamu sok-sokan, sok hebat, merasa mampu, merasa kamu sanggup, makanya otaknya mikir terus. Tuhan bilang gini, percuma kalau mulut berbicara menyerahkan masalah ke dalam tanganmu, tapi otak puter terus. Puter otak terus. Tuhan, gimana cari uang tahun depan susah. Gimana Tuhan ngatur rumah tangga susah. Anak berontak, suami berontak, semua susah. Saudara mulai peras otak. Jujur, kalau kita hanya sudah berkata bahwa aku serahkan penderitaanku ke dalam tanganmu, seharusnya Tuhan memberikan saya gambaran. Harusnya hari ini penderitaanmu ringan. Kamu tidak lagi bertahan dengan beban yang berat sehingga kamu hari ini nggak bisa lega. Orang kalau jalan majunya dengan beban yang berat, kira-kira bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik nggak? Nggak bakal menyelesaikan pertandingan dengan baik. Berapa banyak orang Kristen hari-hari ini orang benar. Saya dengar berapa hari yang lalu orang Kristen mati bunuh diri hanya karena terlilit utang. Nah, kalau setiap hari saudara berjalan maju, walaupun saudara berdoa, tapi saudara nggak pernah rileks, rest secara pikiran, saudara tetap putar otak, saudara tetap takut, khawatir di dalam hati, senyatanya ini bukan dari Tuhan. Kira-kira saudara berjalan maju suatu kali kanker nanti. Kalau enggak kanker, darah tinggi, jantung, asam lambung, semua macam penyakit akan muncul karena orang stres depresi itu selalu menghantam yang namanya imun saudara. Imannya enggak muncul, imunmu enggak muncul, saudara enggak akan jadi orang benar yang berhasil. Sudah imannya enggak jalan, imunnya tepar, sakit akhirnya. Berapa banyak orang Kristen bertahan tapi tidak menyelesaikan pertandingannya dengan finishing well. Makanya firman Tuhan kenapa digaris bawahi. Penderitaan kita itu ringan. Karena Tuhan selalu berkata, yuk khawatir serahkan. Beban berat, letih lesu, marilah kepadaku. Datang. Sudah. Anytime Tuhan bilang gini, 24 jam saat kamu takut, saat kamu khawatir, mau jam 3 subuh doa, ayo. Tuhan bilang gini, aku akan memberi kelegaan. Jam 1 malam takut khawatir, doa sama aku, ayo. Aku selalu membuka yang namanya kelegaanku itu setiap waktu. Kapanpun kamu hari ini khawatir, kapanpun kamu beban berat, hari ini bebanmu berat, Tuhan bilang gini, mari. Saudara dan saya percaya hari ini jangan pernah takut. Oke, nah hari ini pastikan saudara dan saya, kita semua lagi ngalami masa-masa ya, di mana semua ini tidak gampang untuk kita bisa melewatinya. Kita hari ini percaya bahwa kehidupan penderitaan ringan, karena Tuhan bilang gini, mau setiap waktu kamu datang kepadaku. Jujur kalau kita kenal orang yang hebat, mungkin kita kenal pejabat, tidak ada yang setiap waktu bisa dengar keluh kesah saudara. Mungkin teman baik sekalipun, kalau tiap jam, tiap detik saudara datang sama teman baik, mungkin mereka keberatan. Tapi kita punya Tuhan loh. Dia selalu memberikan pundaknya, dia selalu berkata, anytime, waktu kamu khawatir, waktu beban berat, letih lesu, yuk datang kepadaku. Aku janji ada kelegaan, aku pelihara. Kira-kira kalau kita diberi kelegaan dan Tuhan pelihara hidup kita, penderitaan berat itu jadi ringan nggak?
jelas. Tapi nanti Tuhan hari ini berkata, sabar nak di ruang tungguku. Penderitaanmu mau macam seperti apapun, betapa beratnya pikul bebanmu, engkau akan melihat kemuliaanku yang hari itu nanti kesuksesan tertunda, itu akan kau nikmati tidak sebanding. Berikutnya, 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tidak kelihatan adalah kekal. Waktu saya bicara sama ibu yang punya 4 anak cacat, saya bilang gini, Bu, kamu jangan terus lihat yang kelihatan. Yang kelihatan ini memang karena ibu lagi berproses. Ini belum waktunya Tuhan. Ini masih waktunya ibu. Tapi yakinlah, kita semua ini dalam perjalanan menuju waktunya Tuhan. Apa waktunya Tuhan? Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Berarti di tengah prosesnya ibu itu ada kesuksesan yang tertunda di depan, segala sesuatu yang indah, happy ending. Jadi kalau ibu melihat yang kelihatan terus, nanti yang tidak kelihatan, hari yang ini yang sudah disediakan happy endingnya, ibu tidak akan nikmati. Makanya Tuhan bicara, yuk Bu, saya bilang sama ibu ini, yuk Bu, jangan lihat terus, jangan lihat. Ibu harus lihat, ini masih waktunya ibu, belum waktunya Tuhan. Jujur, kalau kita ada dalam proses, ini masih waktunya kita. Belum waktunya Tuhan. Tapi semuanya pada on the way menuju waktunya Tuhan. Nah kalau sudah waktunya Tuhan, ibu yang enggak kelihatan ini loh Bu, enggak sebanding. Apa yang enggak kelihatan? Apa yang enggak pernah dilihat oleh mata? Yang enggak pernah timbul dalam hati? Yang enggak pernah kita dengar berita sukacitanya? Itu yang akan kita nikmati, bahkan itu selamanya. Bayangin saudara, yang kelihatan cuma sementara. Saudara ngalami proses itu cuma sementara loh. Tidak selamanya. Saudara ngalami kehilangan itu sementara. Kerugian itu sementara. Rasa sakit disakiti pasangan itu cuma sementara. Jadi tidak perlu fokus yang kelihatan yang sementara. Lebih baik kita lihat kesuksesan yang tertunda itu selamanya loh. Kekal. Yang enggak kelihatan itu yang sesuatu yang seperti mimpi. Makanya ketika Tuhan pulihkan Sion, keadaan kita seperti orang bermimpi yang tertawa, terbahak-bahak. Saudara kalau lihat mimpi itu saudara sambil pulangnya sorak-sore, saudara enggak mungkin nanti kesuksesannya cuman saudara bilang gini, oh beritanya cuman ini toh, biasalah Tuhan. Enggak loh saudara. Kalau namanya mimpi terjadi pada waktu saudara tiba waktunya Tuhan, kita cuma bilang gini, wow, 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 Tuhan luar biasa Tuhan. Nah itu yang terjadi. Itulah kesuksesan orang benar saudara. Makanya hari ini happy aja. Makanya saya ajak tiap hari yang selalu ikut ST saya, selalu tahu lagu favorit saya. Happy ya ya ya. Happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin membara. Biar ini lagu sekolah minggu, enggak apa-apa saudara. Tapi lagu ini membawa kesan yang luar biasa. Anak Tuhan penderitaan ringan, ngapain nangis bombay? Kalau secara akal, saudara sudah disediakan kesuksesan. Sukses di mata Tuhan, kemuliaan yang melebihi segalanya, yang tidak kelihatan seperti mimpi kekal. Buat apa kita nangis bombay hari ini? Suami ndak pulang, ndak usah dipikiri, didoakan. Lah kalau dipikiri nanti mau minum baygon rasa oren, saudara. Banyak orang banyak mikir, orang sudah ndak punya uang, ndak bisa tahu harus gimana caranya bayar angsuran. Mikir terus. Daripada mikir, yuk nyanyi aja. Happy ya ya ya, doa. Ngomong yang positif, hidup matimu dikuasai lidah. Siapa suka menggemakan, makan buahnya. Lah kalau saudara banyak mikir, stres, percayalah, orang stres
lidahnya jelas stres juga. Yang diomongi pasti negatif. Cuman ngomongi jeleknya masalah, situasi, keadaan, sakit, penyakit, suami gak pulang-pulang, istri juga, anak-anak, kanker, susah, susah, susah. Hati-hati saudara. Tahun depan kita masuk tahun 2026. Saya juga tidak tahu berapa hari ini Tuhan kasih saya ayat yang membangkitkan semangat. Saya tahu senyatanya terobosan sudah Tuhan sediakan hari ini. Tinggal kita hari ini bonek enggak. Makanya khotbah saya beberapa hari yang lalu. Bonek saudara. Boim, bondo iman, nekat. Nekatnya bukan nekat ambil jalan pintas, jalan dosa. Orang semakin nekat gila-gilaan percaya sama Tuhan. Tuhan, tidak punya uang, percaya sudah. Percaya sudah. Artinya kita bukan dibuat gila di tahun depan dengan masalah. Tapi lewat masalah kita makin gila percaya sama Tuhan. Namanya orang bonek. Orang bonek kalau sudah boneknya percaya, itu makin gila percayanya. Seperti apa? Saya diingatkan Tuhan. Abraham itu gilanya percayanya sama Tuhan. Bayangin, sudah tidak ada dasar berharap, sudah sangat lemah, sudah sangat tertutup, tapi tetap percaya. Berarti nekat percaya sama Tuhan semakin gila. Saudara, pastikan kita bangun mental, kita semakin gila-gilaan percaya sama Tuhan. Saya percaya orang yang semakin gila-gilaan 3 hal. Proses adalah sukses yang tertunda. Yang pertama, batinia diperbaharui di balik lahiria yang merosot. Yang kedua, kemuliaan yang besar di balik penderitaan. Yang ketiga, yang kekal di balik yang sementara. Saudara jangan lihat yang sekarang ini sementara. Proses itu sementara, tapi sukses yang tertunda itu nilainya kekal. 3 hal, yuk kita bahas singkat aja. Moga-moga keburu. Ayat ini harus dibahas selesai ya. Tanya jawab nanti kalau terlalu panjang khotbahnya tanya jawabnya enggak apa-apa, mungkin berapa tapi ini harus kita dengar. Kenapa ini persiapan mental masuk tahun 2026. Kalau kita mau lihat terobosan, percayalah satu pintu akan membuka banyak pintu. Saya waktu praktek firman demi firman, satu pintu itu buka banyak pintu, saudara. Saya kagum dengan cara Tuhan yang hebat. 1 Petrus 4 ayat 12-13. Yuk kita baca. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Ini prosesnya berat ya Bu Eli, enggak apa-apa. Sudah, kayak disiksa lahir batin Bu Eli, rasanya serasa mau mati rasanya. Orang kalau sudah ngalami siksaan berat itu serasa mau mati. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Bangkrut itu luar biasa. Tiba-tiba divonis kanker, pasti luar biasa. Tiba-tiba suamimu nggak pulang, pasti itu proses luar biasa. Jangan takut, maju, makin gila nekat percaya. Apa yang firman Tuhan katakan? Sebaliknya, bersukacitalah. Berarti ini orang nekat. Sudah bangkrut luar biasa, sakit luar biasa, suami makin luar biasa, anak-anak berontak makin luar biasa. Tapi kita makin bersukacita, berarti kita bonek ya, nekat. Sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Mindsetnya, ikut Kristus harus rela menderita. Itu mindset kita. Bukan korban masalah, tapi kita pengikut Kristus. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Berikutnya, 1 Petrus 1 ayat 6-7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Tidak ada orang yang bisa ngomong hidup enak kalau harus ada banyak masalah dalam seketika. Bu, dalam seketika ya. Seketika Bu bangkrut, sudah bangkrut Bu, rumah dilelang bank, sudah rumah dilelang bank, besoknya suaminya sakit. Kira-kira ini penderitaan. Tapi satu hal, kalaupun itu menimpa saudara, jangan takut. Hari ini Tuhan berkata,
Jangan takut, garis bawah. Maksud semuanya itu hanya membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan. Saudara percaya, orang yang kaya di mata Tuhan sukses. Mungkin hari ini engkau tidak dapat pujian dunia, engkau tidak dapat kehormatan, bangkrut kayak Aib, suami selingkuh. Orang dulu berkata gini, kasihan deh lu, malang nasib lu. Hari ini aku pergi ke Gunung Keramat, aku bisa beli rumah lagi satu. Kamu setia jadi orang benar, mana Tuhanmu, mana janjinya. Buktinya kamu tetap susah, enggak apa-apa. Saudara, jangan kejar pujian di dunia. Dunia akan kita tinggalkan, tapi kejarlah kemuliaan, pujian, kehormatan pada hari Yesus menyatakan kemuliaan. Coba dilihat, buka PowerPoint-nya. Lahiria merosot, yaitu nyala api siksaan. Masalah yang luar biasa, duka cita dalam seketika. Saudara harus rela, relakan hatimu dan bertobatlah. Berbahagialah engkau jika kudidik, kuhajar, relakan hatimu, bertobatlah. Hari ini mungkin sesuatu yang merosot itu karena nyala api siksaan, masalah luar biasa, duka cita dalam seketika membuat kehidupan kita sangat merosot. Keuanganmu merosot, jangan takut, karena nanti batinia yang diperbaharui 3 hal: menderita sebagai pengikut Kristus, menderita dalam pemurnian iman, menderita untuk memperoleh puji-pujian, kemuliaan, kehormatan. Saudara mau kejar jempolnya manusia atau jempolnya Tuhan? Ketika kita nanti Tuhan menyatakan kemuliaan, saya percaya, saya lagi tunggu jempolnya Tuhan sudah dikasih. Suatu kali ketika masalah saya selesai, saya diberkati Tuhan kesuksesan yang luar biasa. Saya percaya sampai hari ini pun Tuhan pasti memberikan acungan jempol buat istri-istri yang setia, suami-suami yang setia, hari ini yang tetap setia menjadi pengikut Kristus di tengah penderitaan. Tuhan selalu berkata, puji-pujian, kemuliaan, kehormatan aku sudah berikan buat orang-orang yang rela menderita. Dia tetap setia jadi pengikutku. Hari ini jangan pernah merasa rugi menjadi pengikut Kristus walaupun merosot. Walaupun hari ini engkau sangat merosot, karena suatu kali kita sedang dicetak jadi pengikut Kristus yang handal, mengalami pemurnian iman timbul seperti emas, bahkan kita akan menikmati puji-pujian, kemuliaan, kehormatan. Wow, itulah kesuksesan yang Tuhan sudah sediakan. Makanya kesuksesan tertunda nanti semua ini akan diberikan buat saudara. Apa yang hari ini saudara mau kejar dunia, kaya, pujian dunia, cuman dihormati di dunia, tapi bukan di hadapan Tuhan. Pastikan kalau kita kaya di hadapan Tuhan, semua pujian, kemuliaan, kehormatan Tuhan akan berikan buat saudara dan saya. Yang kedua, kemuliaan besar di balik penderitaan ringan. Ayub 19 ayat 8 sampai 10. Ayub 19 ayat 8 sampai 10. Jalanku ditutupnya dengan tembok. Tangkap ya, saudara, kalau jalannya masih ditutup tembok, saudara jangan berusaha terjang semua ini dengan kekuatanmu. Kalau Tuhan yang menutup mau kekuatan saudara, saudara pasti tidak akan bisa menerjang tembok ini. Makanya sabar di ruang tunggunya Tuhan. Tuhan bilang gini buat hidup saya, Eli, jalanmu aku yang nutup dengan tembok tebal. Jangan pakai kekuatanmu sendiri. Kamu tidak akan pernah mampu melawan kekuatanku. Wow, benar juga. Kalau saya hari itu berusaha menerjang dengan kekuatan saya, hari itu mungkin saya menciptakan jalan sendiri dengan bercerai, atau mungkin saya menciptakan jalan sendiri, saya bisa selingkuh, membalas. Mungkin saya tidak melihat hari ini panggilan hidup saya, kesuksesan yang saya terima hari ini, itu tidak akan pernah terjadi. Victory tidak akan mencetak para wanita-wanita yang berkemenangan. Victory tidak akan mencetak banyak jiwa-jiwa yang berkemenangan.
ketika saya berusaha dengan kekuatan saya menciptakan jalan hidup sendiri. Makanya hari ini tenang yang di tengah proses. Jalanku ditutupnya dengan tembok sehingga aku tidak dapat melewatinya. Kalau Tuhan yang menutup, kita tidak bisa melewatinya. Mungkin kita berpikir, Tuhan gimana caranya aku bisa menjalani hidup. Sudah, tenang aja, lihat. Jalan-jalanku dibuatnya gelap. Mungkin kita lihat tahun 2026, bukan lihat sesuatu yang terang. Kita coba lihat tuh Tuhan masa depannya gelap suram sudah. Tapi lihat ayat berikutnya. Ia telah menanggalkan kemuliaanku dan merampas mahkota di kepalaku. Ia membongkar aku di semua tempat sehingga aku lenyap seperti pohon harapanku dicabutnya. Hari ini jangan pernah berhenti untuk berharap. Sekalipun apa yang kita harapkan tidak ada dasar. Ya, khotbah saya kemarin jangan mati sebelum mati. Artinya jangan pernah matikan pengharapanmu selama masih ada nafas kehidupan. Kalau besok ada nafas kehidupan berarti selama kita buka mata besok masih ada nafas, berarti di situ masih ada Tuhan yang mengendalikan hidup kita dengan aman. Walaupun tidak nyaman ya Bu Eli, tenang aja. Selama kita hari ini masih ada nafas, jangan pernah matikan iman, doa, pengharapanmu kepada Tuhan. Jangan mati sebelum mati. Artinya selama besok kita masih bernafas, berarti setiap tarikan nafas kita ada Tuhan yang mengendalikan hidup saudara dan saya. Jelas keuanganmu bangkrut, dia tetap mengendalikan. Hari ini kau divonis kanker, dia tetap mengendalikan hidupmu. Hari ini kau ditinggal pasanganmu, jelas Tuhan tetap mengendalikan. Bahkan kita lihat PowerPoint-nya. Saudara percaya penderitaan hari ini yang tidak sebanding dengan kemuliaan. Penderitaan itu kelihatannya ditutup tembok, jalannya gelap, mahkotanya sudah dirampas, semua ditutup dalam segala aspek. Tapi percayalah, semua letih lesu beban berat kita, kekhawatiran kita akan berpindah. Tuhan berjalan bersama-sama dengan saudara di tahun 2026 dan percayalah, hari ini semua yang tertutup tembok tebal, yang terlihat gelap, serasa tidak ada jalan terbuka, Tuhan bongkar semua zona nyaman dalam semua aspek tempat yang kita hari ini ngalami, semua aspek kehidupan seperti Ayub sekalipun, tapi kemuliaannya tidak sebanding. Apa yang dialami Ayub, buka PowerPoint-nya, Tuhan memunculkan seperti emas. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada yang mustahil. Bayangin nanti kalau kemuliaannya segala sesuatu Tuhan lakukan mujizat, itu tidak sebanding saudara. Bahkan Tuhan punya rencana yang tidak bisa digagalkan oleh fakta yang buruk. Percayalah, kehidupan Ayub yang ditutup tembok tebal gelap, aib, mahkotanya diganti aib, semua aspek kehidupannya hancur. Pernahkah suatu proses itu bisa menunda kesuksesan yang Tuhan sudah sediakan? 2 kali lipat, sukses bahagia, sampai keturunan, 4 keturunan hidup bahagia. Tidak ada yang namanya proses itu bisa menghalangi kesuksesan yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Jadi hari ini yang lagi diproses, jangan protes sama Tuhan. Karena proses itu adalah kesuksesan yang tertunda. Ayub kalau tidak kuat menjalani kehidupan, tidak bonek. Ayub juga bonek itu. Walaupun sudah semua anak mati, harta ludes, penyakitnya parah, tapi dia nekat percaya sama Tuhan. Dari nekat gila-gilaan percaya sama Tuhan, tidak masuk akal. Mungkin orang melihat kehidupan seperti Ayub kalau masih percaya sama Tuhan, itu sudah orang yang hebat saudara. Makanya semakin kita gila percaya kepada Tuhan, semakin kesuksesan seperti Abraham, Tuhan sediakan berkat yang berlimpah-limpah. Ayub berlipat kebahagiaan sampai 4 keturunan karena semakin gila percayanya sama Tuhan. Hari ini jangan gila karena masalah, tapi jadilah orang
yang gila-gilaan percaya kepada Tuhan. Jangan kena mental karena gila, karena stres, karena depresi, nggak punya uang, ada sesuatu yang hilang merosot yang luar biasa. Hari ini katakan, Tuhan, penderitaanku hanya ringan karena aku percaya hari ini aku tahu bahwa letih lesu beban beratku sudah diganti dengan kelegaan, dan Engkau berjanji memelihara aku di masa yang tersulit ini dan tidak ada penderitaan yang berat. Tangkap ya saudara. Jadi sekali lagi Tuhan memunculkan seperti emas. Rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Itulah kesuksesan kita. Bahkan Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Masih ada mujizat yang sejati, yang terakhir. Ternyata keburu kok tanya jawab ya. Yang kekal di balik yang sementara. 1 Korintus 15 ayat 43 sampai 44a. Yuk kita baca. Apa yang ditaburkan di dalam yang kekal di balik yang sementara. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Saudara buka PowerPoint-nya hari ini, jangan takut ya, yang kekal di balik yang sementara. Saudara kalau lagi ditabur dalam kehinaan memang enggak enak, tapi Tuhan bilang gini, nak, hinamu sementara, nanti dibangkitkan kemuliaan. Nak, lemahmu cuman sementara, nanti dibangkitkan dalam kekuatan. Nak, engkau hanya ditabur dalam tubuh alamiah, nanti dibangkitkan dari tubuh rohania. Saudara dan saya hari ini jangan takut. Kehidupanmu makin merosot, sudah rela. Saudara memang lagi ditabur dalam keadaan yang tidak enak. Hina, lemah, alamiahnya merosot. Hina, lemah, merosot. Tidak enak memang. Tapi Tuhan mau mengingatkan kita, yuk rela ya. Sementara memang kita ikut Kristus ditaburkan tidak enak dulu. Tapi nanti enaknya selamanya. Bersakit-sakit dahulu, tapi bersenang-senang kemudian, itu selama-lamanya. Itu sebabnya jangan pernah takut. 3 hal ini kita bawa di tahun 2026. Saudara jangan takut ya. Hari ini pastikan batiniamu diperbaharui di balik lahiria merosot. Kemuliaan besar di balik penderitaan yang ringan ya. Kemuliaannya besar, penderitaannya ringan. Yang kekal di balik yang sementara. Tetap semangat, jangan kasih kendor. Saudara makin gila-gilaan, percaya, tetap segar, tegar, segar, bugar di masa sukar. Sudah, tidak usah banyak mikir, tidak usah pakai otakmu lagi. Tuhan gimana? Tuhan berbicara malam ini. Nak, apa yang tidak pernah kau lihat kesuksesannya, apa yang tidak pernah kau dengar kesuksesan berita sukacitanya, yang tidak pernah timbul dalam hati tentang kesuksesannya itu, senyatanya hari ini juga aku sudah sediakan. Hanya tunggu waktuku. Ini kesuksesan yang tertunda, kita harus meraihnya bersama dengan Tuhan di tahun 2026. Tuhan Yesus memberkati.